Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita pada hari ini bisa berkumpul ya. Mungkin kami dari tim program pengabdian masyarakat dari Politeknik Negeri Medan bisa berkunjung ke Desa Keramat Gajah, ke Ibu Nurjana ya Bu, ke Bapak juga, dalam rangka program pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh Politeknik Negeri Medan. Baiklah Bapak Ibu, mungkin itu pembuka dari saya. Untuk selanjutnya maka acara kita berikutnya adalah pemaparan dari Bapak Ridwan, mungkin dari sisi entrepreneurship atau kewirausahaan. Tadi sama-sama sudah disampaikan oleh Ibu Dina tadi bahwa kedatangan kami ini dalam rangka kegiatan pengabdian pada masyarakat, salah satu tridharma perguruan tinggi yang harus kami emban selaku dosen, selaku staf pengajar di Politeknik Negeri Medan. Dua tridharma lagi itu adalah pengajaran. Jadi ini ada mahasiswa inilah tempat kami mentransfer pengetahuan, mentransfer ilmu selaku dosen, dan mereka adalah mahasiswanya seperti itu. Dan dalam kegiatan ini memang kita oleh kementerian harus melibatkan mereka juga dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Dan yang tridharma ketiga juga itu adalah penelitian. Jadi di kami itu ada juga penelitian. Penelitian itu bisa sifatnya yang teori, bisa juga sifatnya praktek juga seperti itu. Artinya seperti Pak Rihat ini orang teknik, dari pengalaman-pengalaman di masyarakat seperti itu biasanya menggunakan alat apa seperti itu, sehingga diteliti ternyata kalau memakai alat ini ternyata waktunya dipakai sangat lama, minyak yang dipakai sangat banyak sehingga terjadi pemborosan seperti, sehingga ditelitilah sehingga mungkin bagaimana sebuah mesin tadi bisa lebih hemat, bisa waktu pengerjaan lebih cepat, sehingga nanti muncul yang namanya prototip untuk teknologi. Dan terakhir barangkali dengan perkembangan teknologi seperti ini di masa pandemi ini, semua jenis usaha itu cara menjualnya udah berubah ya. Istilahnya sekarang digital marketing katanya, artinya pemasarannya melalui digital ya. Artinya ada marketplace seperti kemarin Tokopedia, Shopee seperti itu kan, Bukalapak, JD, Lazada seperti itu kan. Nah, orang udah jualan di situ. Artinya kalau memang produk kita ini memang dirasa sudah memang ya kampung ini bilang bagus lah, bermanfaat seperti itu, ya bisa juga Ibu buat di Shopee, di Lazada seperti itu, di Bukalapak ya, buat kalau yang sekilo harga sekian, harga yang sekian sekian gram sekian gitu kan. Kita bikin mereknya seperti itu, udah posting, nanti kan harga tetap segitu juga, ongkos kirim kan dia yang nanggung kan, kayak gitu aja, tinggal kirim pakai apa saja dia mau kita, karena di situ ada aplikasi pengiriman. Kalau dia pilih JNE dari tempat kita ke tempat dia itu harga sekian, kalau dia pakai Tiki dari tempat kita ke tempat dia sekian, udah nanti dia bayar harga barang yang dia beli sama ongkos yang sudah tertera seperti itu, udah kita tinggal packing harus bagus, udah kirim. Artinya yang tadi ibu-ibu di sini yang mungkin merasnya pakai tangan atau motongnya juga seperti itu, ini udah tinggal dibersihin, cuciin, udah dirasa bersih dari tanah barangkali apa, udah masukkan itu, udah terperas ya, dapat airnya. Barangkali itu saja Ibu Dina, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ridwan yang dalam hal ini sudah memaparkan mungkin tips gitu ya Ibu, dalam kita melakukan pemasaran. Walaupun tadi dari diskusi kita mungkin kalau dari sisi produk ada mungkin kemasannya yang belum pas gitu ya Bu ya, tapi itu mungkin nantinya akan menjadi pembicaraan kita lebih lanjut ya Bu, karena memang semua kegiatan ini mau tidak mau memang terkait dengan pendanaan, dengan biaya. Jadi untuk sekarang ini yang jelas bisa kami berikan itu dalam hal proses produksinya Bu. Makanya dia bentuknya juga mesin. Jadi nanti mungkin kalau untuk packaging kami akan berupaya untuk bisa bagaimana nantinya kita terus Bu komunikasi, karena kaitannya tadi dengan pemasaran.
juga nanti mungkin Pak perkembangan tadi ya Pak mengenai ternak tadi ya Pak, nanti itu bisa kita juga bahas selanjutnya ya Pak ya. Baik, mungkin setelah ini selanjutnya kepada Ibu Eli kami persilakan. Sebenarnya gini, kalau mungkin Ibu Nurjana pun sudah terbiasa membuat laporan keuangan Ibu ya. Cuma pengalaman kami, mitra kami lah yang saat ini juga berbarengan sama program di Ibu Nurjana ini di Kota Medan itu khususnya. Kami temukan di situ bahwa yang pertama mungkin beliau itu tidak paham membuat harga jual, sehingga beliau menjual itu di bawah harga produk. Sebenarnya ketika kita mau menjual produk itu kita harus kita harus identifikasi biaya apa yang muncul di produk kita. Misalnya kalau Ibu tadi kan jahe itu mungkin Ibu jahe tanam sendiri gitu ya. Ada di desa. Nah, kalau tanam sendiri pun kita bisa menentukan harganya, berapa sih harga di pasar itu. Itulah yang menjadi harga bahan baku kita. Nah, ketika kita mau menentukan harga jual itu, berarti kita harus hitung dulu berapa sih biaya produksi kita. Biaya produksi itu ada biaya produksi, ada bahan bakunya, ada tenaga kerja, sama ada biaya overhead kalau dibilang itu. Artinya Ibu menggunakan listrik, menggunakan air, menggunakan mesin. Nah, itu masuk dia di dalam sana. Nah, mungkin yang selama ini kebanyakan ya mitra kami yang lain juga seperti itu. Mereka yang terakhir itu nggak mereka masukkan, sehingga ketika dihitung itu mereka jual di bawah harga jual. Murah dia. Nah, minus itu dia. Karena nggak masuk biaya tadi ya. Karena nggak masuk biaya itu tadinya. Jadi selama ini Bu, saya menghitung saya menjual di bawah harga. Ya iya, berarti kakak jualnya dengan sedekah, saya bilang gitu. Nah, belum lagi artinya ketika kita tidak bisa menentukan harga jual tadi, kita nggak bisa ini ketika orang mau tawar, artinya kita kalau sudah punya patokan, saya punya harganya adalah segini, tapi ketika ada penawar, saya minta diskon lah segini. Nah, itulah yang terjadi apa? Ketika ada belas kasihan, ya udah kita kasih aja diskon sementara. Iya, harganya tadi itu nggak masuk gitu. Artinya makanya kenapa kalau di supermarket atau di belanja-belanja yang sudah besar itu dia bisa menerapkan ada diskon 10%, 60%, 50 plus 20. Nah, seperti itu dia jadi hitungnya satu persatu, Bu. Nah, itu dia. Dia tidak akan pernah dia menjual di bawah harga produksi. Rugi. Nah, dia tidak pernah akan menjual di bawah harga produksi. Artinya ketika dia menjual di bawah harga produksi itu tidak akan terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, terima kasih pada Bu Eli yang sudah memaparkan dengan gamblang dan jelas ya tentang mungkin ya kemungkinan praktek dari pembukuan ya Bu ya, yang bisa saja mungkin ada yang terlewatkan gitu ya. Jadi kami di sini berupaya untuk mengingatkan kembali sifatnya ya Bu, walaupun memang usaha Ibu ini sudah 10 tahun tapi tidak ada salahnya kita ingatkan supaya mungkin kedepannya menjadi lebih baik lagi. Jadi Bu di sini sebelum mungkin kita lanjutkan dengan demonstrasi mesin, biasa Bu ini kan ada acara serah terima barang ya Bu, ada daftar hadir. Mungkin Bu untuk pertama ini daftar hadirnya tolong Ibu Bapak isikan dulu sebentar, nanti lanjut dengan Pak Rihat dengan Ibu Nurjana melakukan serah terima barang. Maka dari program pengabdian inilah kami coba membantu mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang ada di kampus pada masyarakat di sekitar lingkungan kampus Politeknik Medan. Dalam hal ini Ibu Nurjana sebagai mitra PPKM Jamu Jahe Sehat, dari hasil survei yang kami lakukan itu membutuhkan peralatan mesin pemeras jahe karena selama ini masih menggunakan blender dikarenakan kapasitas kecil, jadi berulang-ulang agak repot. Mudah-mudahan dari alat yang kami buat ini bisa sedikit membantu Ibu, walaupun
mungkin dari segi perancangannya ada beberapa kelemahan, tapi itu juga menjadikan pembelajaran buat kami. Tapi yang pasti tujuan kami ini adalah semata-mata untuk meningkatkan produksi dari jahe itu. Mungkin inilah Bu yang bisa kami serahkan. Semoga ini bisa bermanfaat bagi usaha Ibu dan bagi masyarakat sekitar desa Keramat Gajah ini. Demikian Bu, mungkin bisa sampaikan. Semoga ya bermanfaat dan bisa juga menjadikan contoh kedepannya. Mana tahu ada usaha sejenis yang ingin mengembangkan permesinan ini menjadi contoh kan. Karena kami juga akan coba meningkatkan bagaimana efisiensi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga alat ini bisa bermanfaat dan kita tidak hanya sampai di sini aja, terus kita bisa berkomunikasi. Mungkin ada hal lain yang dibutuhkan. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Kepala Desa selaku staf saya sendiri, kemudian Bapak Ibu dari Politeknik Negeri Medan. Saya di sini atas Ketua PPN mengucapkan ribuan terima kasih dan syukur yang tidak terhingga. Banyak sini kan banyak sini keluar ya.